semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS pada mata kuliah PAWM yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Irina Munesapat. Dan saya Ratu Kansa Salsabila. Nah, pada UAS ini, kami diminta untuk mengembangkan virtual lab menjadi aplikasi universal dan juga bisa berjalan di web dan juga mobile. Seperti bisa kita lihat di dalam PPT, untuk latar belakangnya itu, yaitu kita memiliki target UAS, yaitu deliverables yang lengkap dan juga yang bersifat universal. Karena itu, kami membangun English Lab sebagai suatu platform pembelajaran bahasa Inggris yang terstruktur dan juga mobile friendly. Nah, selanjutnya English Lab yang udah kita desain memiliki beberapa modul inti. Yang pertama adalah materials untuk materi belajar, kemudian ada exam untuk latihan ujian dan hasil, dan yang ketiga adalah mission untuk latihan bertahap ataupun harian. Nah, di luar dari 3 modul yang ada, kita juga menambah autentikasi. Hal ini berguna untuk melihat progres yang udah tersimpan pada akun. Nah, jadi alur utamanya itu adalah flow-nya adalah user login dulu atau register, kemudian memilih modul belajar, kemudian mengerjakan dan melihat hasil serta riwayat. Nah, untuk sistem thinking, kami melihat aplikasi sebagai satu sistem yang saling terhubung. Contohnya klien web dan juga mobile, service atau API, lalu backend dengan routing dan juga middleware. Nah, karena saling terhubung, perubahan di backend, misalnya format request atau mekanisme authentication, itu bisa berdampak ke seluruh modul di mobile maupun web. Maka dari itu, kami menjaga integrasi dengan alur yang konsisten dan error handling yang jelas. Nah, untuk bagian ini, design thinking dan user center design, kami fokus ke pengalaman pengguna mobile, di mana alur dibuat dengan sederhana, yaitu pertama masuk, kemudian user bisa pilih modul, dan belajar, kemudian bisa melihat hasil riwayat ataupun progresnya. Kemudian kita juga membuat feedback yang jelas, di mana saat loading, itu akan terlihat apakah loadingnya berhasil sukses ataupun error, dan layout yang disesuaikan untuk layar kecil dengan spacing, ukuran tombol, serta handling keyboard. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar user ngerti gimana step by step dalam menggunakan aplikasi ini, agar progres juga terbaca dan user tidak kebingungan saat pindah antar fitur. Nah, untuk implementasi lintas platform, ada web dan mobile yang mengakses backend melalui API yang sama, jadi data dan fitur intinya itu konsisten. Nah, di mobile kami menggunakan React Native dengan Expo, dan juga navigasinya itu dibuat jelas. Contohnya authentication flow dulu, lalu main tapes untuk materials, exam, missions, dan juga profile. Nah, selanjutnya adalah demonstrasi dari English Lab yang udah kita buat. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi English Web yang telah kita buat. Oke, di sini kita bisa melihat di sini ada Get Started dan juga Login, di mana user bisa memilih ketika dia masih belum memiliki akun, bisa memilih Get Started. Oke, di sini adalah tampilan dari Register. Kita akan mengetik misalkan namanya itu sebagai admin. Oke, admin@gmail.com. Passwordnya itu kita tulis sendiri, misalkan admin123. Admin123. Oke, kita sign up. Nah, di sini kita bisa melihat ada barnya di sini ada materials, missions, exam, dan juga profile, di mana akan memberikan highlight ketika dia mau masuk ke page yang berbeda. Oke, yang pertama ada materials, di mana kita bisa melihat detail dari setiap material yang kita ingin lihat, di mana di sini ada video, penjelasan, dan juga user bisa memencet tombol like, di mana untuk menunjukkan bahwa user ini ingin menandai material yang dia ingin tandai. Masuk ke mission. Oke, selanjutnya di fitur kedua ini adalah mission. Di halaman ini user bisa lihat daftar mission yang tersedia dan di sini kita mulai dulu yang pertama mission animals vocabulary. Nah, di sini bisa kita pencet kalau misalkan salah akan muncul bar yaitu wrong answer dan kalau benar bakalan muncul correct. Coba correct. Nah, ya. Jadi bakalan muncul correct answer kayak tadi. Nah, di sini pun setelah kita selesai melakukan satu mission akan menampilkan mission complete dan back lagi. Nah, kita bisa ngeliat ke view historinya. Di mission ini kita bisa view history. Nah, karena tadi kita udah ngerjain beberapa misi, jadi otomatis di view history itu ada beberapa misi yang udah kita kerjain seperti animal, foods and drink serta everyday objects. Nah, selanjutnya itu ada misi colors vocabulary start mission. Oke, di sini bakalan milih, oke kalau benar bakalan nampilin correct answer dan kalau salah pun bakalan nampilin wrong answer dan ngasih tahu jawaban yang benarnya. Nah, ini kita selesai misinya sampai soalnya selesai. Kemudian nanti saat soalnya selesai itu akan nampilin, oke kita tunggu dulu. Nah, akan nampilin page baru yaitu misinya komplit dan bakal ngeliatin kalau kita benar 4 soal dari 5, jadi 80%. Dan kita bisa next ke misi selanjutnya. Nah, misi selanjutnya itu adalah transportation. Nah, mungkin sebelum kita next dulu kita balik dulu ke home yang awalnya. Nah, karena tadi cuma ada 3 history, mungkin kita back lagi ke historinya. Nah, terupdate kalau ada tambahan history terbaru yaitu colors. Nah, kalau mau lanjut lagi bisa lagi start mission dan bakalan sama. Ini mungkin kita cepetin aja buat ngeliatin kalau misalkan kita udah kelar semua misi yang ada. Terus next mission lagi. Nah, di sini setelah kita menyelesaikan kelima misi yang ada, bakalan nampilin page baru yaitu all mission complete. Nah, setelah all mission complete, itu bakalan nampilin page baru di mana kita udah nggak bisa lagi ngelakuin misi yang ada karena otomatis sudah terekap kita ngerjain 5 misi yang ada. Mungkin next ke fitur selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke fitur atau page exams, di mana di sini ada beberapa pilihan, dan untuk exams itu bisa berupa typing, jadi kita bisa typing, jadi teks, dan juga ada pilihan ganda seperti ini. Nah, untuk pengumpulan atau submission itu kita tidak bisa mensubmit ketika kita belum menjawab pertanyaan yang ada. Oleh karena itu aku mau jawab dulu satu persatu untuk menunjukkan lihat bahwa semuanya sudah terjawab. Oleh karena itu aku mau submit exam. Di sini sudah ada score dan juga percentage dari jawaban yang kita jawab apakah benar atau salah. Di sini ada dua pilihan, view submissions atau back to exam list, di mana kita bisa melihat nih submissions, dan di sini sudah ada submissions yaitu 2/8 karena kita hanya menjawab jawaban benar 2 dari 8. Nah, ini sama kayak jawaban-jawaban yang lain. Jadi kita bisa view submissions kalau misalkan kita udah melihat atau enggak, untuk melihat progres apakah jawaban kita membaik atau enggak. Nah, akan masuk ke page profile. Nah, selanjutnya itu adalah page profile. Di sini bisa si user bisa lihat informasi akun yang sedang aktif. Karena kita tadi udah berhasil register dan gunain akun yang baru yaitu admin. Jadi di sana bakal nampilin namanya adalah admin dengan email admin@gmail.com. Nah, kita logout tadi. Nah, karena tadi awalnya kita register, nah kita akan tes fitur dari loginnya dengan memasukkan email yang kita register di awal tadi yaitu admin@gmail.com dan passwordnya admin123. Nah, terbukti bahwa setelah
Oke, terbukti bahwa setelah kita logout pun bakalan bisa untuk login kembali. Oke, selanjutnya kita akan testing di saat kita belum register, kemudian langsung masuk ke fitur login, di mana kita nulis admin double N, dan itu belum kita register. Nah, terus kita masukin password, kemudian kita klik login. Nah, di sini bakalan nampilin loginnya fail karena belum register, sehingga emang harus mendaftarkan akun terlebih dahulu, kemudian baru bisa masuk ke fitur login. Oke, sekarang kita bisa lihat bahwa aku mau coba untuk register akun yang telah kita buat tadi di awal, apakah bisa atau enggak. Nah, di sini dibilang atau dituliskan bahwa register date to fail. Artinya, di sini juga dijelaskan bahwa user already access. Jadi, pada dasarnya kita nggak bisa membuat akun yang sama dengan nama ataupun email yang sama. Oke, sekian dari demonstrasi English Lab yang udah kita desain. Dari testing ini terbukti bahwa semua fitur dapat berjalan dengan baik dan secara evaluasi pun berjalan di web dan mobile dengan flow yang jelas. Sekian dari kita, terima kasih.